Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini Jumat, yaitu akan belajar mata pelajaran fikih. Dan alhamdulillah pada minggu kemarin sudah belajar bab 2. Oleh karena itu, untuk hari ini kita akan membahas bab 3. Bab 3 tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Lanjut. Ini peta kompetensinya. Jadi bab mandi wajib setelah haid dan ihtilam mencakup yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Nah, sikap spiritual di sini mencakup yang pertama, menjaga kesucian lahir batin. Yang kedua, menjaga kebersihan lahir batin. Yang kedua, sikap sosial mencakup rajin membersihkan badan. Yang kedua, bersegera bersuci saat berhadas. Yang ketiga, pengetahuan mencakup pertama, memahami tata cara mandi wajib. Yang kedua, memahami hikmah mandi wajib. Yang ketiga, keterampilan mencakup yang pertama, merancang tata cara mandi wajib yang sah. Yang kedua, mensimulasikan tata cara mandi wajib. Lanjut. Nah, ini ada hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim atau seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Nah, hadas di sini ada 3 macam. Yang pertama, hadas besar dan hadas kecil. Lanjut. Yang termasuk hadas besar contohnya. Yang pertama, haid. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga, melahirkan atau wiladah. Yang keempat atau yang terakhir, nifas atau keluar darah sesudah melahirkan. Lanjut.
A. Tata cara bersuci dari hadas besar. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan saat mandi wajib. Yang pertama, rukun mandi wajib. Ya. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Nah, di sini ada rukun mandi wajib ada 2, yakni yang pertama niat. Yang kedua sunnah mandi wajib. Nah, lanjut. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati. Namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini ayo menghafal. Ya. Jadi kalian harus menghafal. Yang pertama, menghafal niat mandi wajib untuk bersuci dari haid. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Sekali lagi Bapak bacakan. Yang pertama, niat mandi wajib untuk bersuci dari haid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Baik, Bapak ulangi lagi. Yang kedua, niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalian harus hafal dua-duanya. Lanjut yang B. Meratakan air ke seluruh tubuh. Ya.
Nah, rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berarti apabila kita mandi wajib namun ada anggota badan yang masih kering, artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi, wajib kita membasuhnya. Jadi semua badan tubuh harus basah dengan air, tidak ada yang kering ya. Lanjut. Nah, 2 sunnah mandi wajib. Apa itu sunnah mandi wajib? Sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya, mandi wajib kita sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun mandi wajib, meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, lanjut di sini adapun sunnah mandi wajib antara lain. Yang pertama atau A, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Ya, jadi harus membaca basmalah. Yang kedua atau B, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Ya. Jadi harus telapak tangannya ya dibersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga atau yang C, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Jadi badannya harus dihilangkan ya kotorannya ya. Yang berikutnya yang D, membersihkan kemaluan atau beristinja. Semuanya harus dibersihkan. Tidak ada kotoran yang masih menempel. Yang E, berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Nah, jadi kalian sebelum mandi harus terlebih dahulu berwudu. Ya. Yang F, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar rambut kepala. Jadi airnya harus disiramkan ke akar rambut. Jangan sampai rambut masih ada yang kering. Jadi harus dibasahi semua. Yang G, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Ya. Jadi disiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Sesudah itu airnya disiramkan ke seluruh tubuh. Yang H, mendahulukan anggota badan setelah kanan. Ya, sebelah kanan. Jadi terlebih dahulu airnya disiramkan di badan yang sebelah kanan. Yang I, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur. Jadi kalian waktu mandi tidak boleh meminta tolong kepada siapapun, baik itu adiknya, kakaknya, orang tuanya, atau siapapun. Jadi harus dilakukan oleh diri sendiri.
Yang terakhir atau yang C, tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Nah, sewaktu kalian mandi tidak berbicara, tidak boleh berbicara, harus serius. Baik, lanjut yang ketiga, bersegera mandi wajib. Nah, sebagai seorang muslim yang sudah balik, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat. Lanjut. Nah, yang 4, perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Nah, yang A, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Hukumnya wajib. Artinya, jika tidak kita lakukan atau kita laksanakan, maka berdosa. Yang B, mandi sunnah. Banyak sekali contoh mandi sunnah dalam Islam. Contohnya adalah mandi Jumat, mandi sebelum sholat Idul Adha, dan mandi sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Yang C, mandi biasa. Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita laksanakan atau kita lakukan sehari 2 kali. Lanjut. Yang B, hikmah mandi wajib. Nah, yang pertama, mandi wajib ternyata mempunyai banyak hikmah. Hikmah mandi wajib antara lain, yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir atau yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, karena sudah diterangkan walaupun secara singkat, mudah-mudahan bisa memahaminya. Untuk itu, Bapak akan memberi tugas kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan lancar. Dan Bapak juga mengharapkan dengan hasil yang maksimal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.